Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Kali ini anak-anak kita akan belajar bersama tentang variasi dan kombinasi berbagai pola dan gerak dalam aktivitas senam lantai. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam senam lantai di pembelajaran 6 untuk kelas 4. Apa itu senam lantai? Sesuai dari teori yang ada di atas, penjelasan di atas ini, senam lantai adalah suatu latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Pada umumnya senam lantai ini dilaksanakan tepat di atas media matras sehingga lebih safe atau aman. Ya, ini adalah gambar yang mewakili dari senam lantai. Tapi banyak sekali gerakannya ya. Next, variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah senam tanpa alat. Apa saja itu? Jadi tanpa alat ini terdiri dari sikap lilin, jangkit berantai, kayang, kangkang berpasangan, dan sikap pesawat terbang. Lalu yang kedua, ada senam lantai dengan alat. Apa saja? Ada 7 macam. Seperti gambar tersebut, ada melompati rintangan, senam dengan tongkat, bergantung dengan kombinasi mengayuh, dan lain-lain. Sesuai yang ada pada penjelasan berikut. Yang pertama, senam lantai tanpa alat. Gambar pertama adalah gambar gerakan sikap lilin. Sikap lilin sempurna seperti ini, tanpa bergerak. Yang kedua, dengan kesulitannya ditambah dengan kaki digerakkan, ditekuk kanan bergantian dengan kiri. Lalu variasi yang ketiga adalah kakinya dibuka tutup seperti ini ya. Yang kedua, jangkit berantai. Jangkit berantai ini biasanya gerakan ini dilakukan lebih dari satu orang memegangi kaki ya. Tapi saya sarankan gerakan ini dilakukan ketika kalian masuk di sekolah saja. Yang ketiga, ada gerakan kayang. Dengan urutan tahapan yang akan dilakukan yaitu berdiri, lalu menekuk tangan ke belakang, lalu menempel di matras. Atau lebih mudahnya, kalian mengawali dengan tidur telentang dengan tangan dan kaki menempel pada matras. Yang keempat, kangkang berpasangan. Kangkang berpasangan ini dengan cara kaki kalian buka lebar, tempelkan dengan teman kalian, saling berhadapan lalu memegang tangan, tarik menarik secara perlahan bergantian. Aktivitas ini akan sangat bisa dilakukan apabila tidak masa pandemi anak-anak. Jadi gerakan ini tidak disarankan untuk kalian lakukan di rumah, karena kalian harus melakukan gerakan sendiri. Kenapa tidak disarankan ketika dilakukan di rumah? Agar menghindari kontak sentuhan tangan dengan orang lain. Gerakan kelima atau yang terakhir dari tanpa alat yaitu sikap pesawat terbang. Cukup dengan berdiri, lalu tangan kalian buka dengan mencondongkan kepala kalian ke depan lebih turun, lalu kaki diangkat ke belakang. Ini bisa kalian lakukan secara bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Cukup dengan 5 sampai 8 hitungan. Jadi ketika kalian melakukan gerakan ini, kalian bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kalian bisa ganti dengan tumpuan kaki satunya. Ya, jadi pesawat terbang ini ibaratnya kalian berdiri dengan satu kaki, lalu kaki lainnya sebagai penyeimbang kepala. Next. Jenis yang kedua yaitu senam lantai dengan alat. Nah, gambar 6.7 ini adalah melompati rintangan atau gawang. Ya, dari gambar yang pertama ini, dari gambar 6.7 ini ada 4 tahap. Tahap pertama kalian berdiri, tahap kedua kalian berlari, tahap ketiga kalian melompati di atas rintangan,
yang tidak perlu terlalu tinggi. Bisa kalian lompati yang ada di rumah, gerakannya bisa kalian lompati sandal atau botol atau apapun yang sekiranya benda tersebut aman ketika kalian lompati. Lalu gerakan keempat adalah mendarat, ya. Ini bisa kalian lakukan di rumah dengan peralatan sederhana yang ada di sekitar kalian. Tidak perlu banyak-banyak, bisa dilakukan cukup 1 atau 2 kali saja. Next. Gerakan kedua, mengangkat tangan ke depan dan mengayun tangan ke atas. Ya, seperti di atas ini ada memegang tongkat, mengangkat tongkat, diangkat cukup ke atas lalu ke bawah, ke atas ke bawah dengan hitungan 1 sampai 8. Ini juga sangat disarankan apabila kalian lakukan di rumah karena gerakan ini cukup aman, sederhana namun bisa membawa manfaat untuk tubuh kalian. Gerakan ketiga, di gambar 6.9 bergantung dengan kombinasi mengayun, ya. Gerakan ini boleh kalian lakukan apabila kalian dalam pengawasan orang tua. Tapi apabila kalian melakukan gerakan ini sendiri, ini tidak disarankan karena ini gerakannya harus dalam pantauan pengawasan orang tua atau guru ketika kalian masuk di sekolah. Berhubung ini masih BDR, belajar dari rumah, maka gerakan ini tidak disarankan apabila kalian sendirian. Namun apabila kalian ada orang tua atau siapapun, bisa kalian lakukan, ya, dengan menggantungkan tangan dulu lalu kaki diangkat ke depan. Satu lagi manfaat gerakan ini adalah kalian bisa membantu proses pertumbuhan tulang kalian. Jadi yang ingin badannya tinggi, gerakan ini sangat dianjurkan ketika kalian lakukan di rumah, namun tetap dalam pantauan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Next, ya. 1, 2, 3, 4 sekarang. Masih senam lantai dengan alat. Gerakan keempat di gambar 6.10. Gerakan guling samping. Ya, ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, dengan kalian duduk memegang lutut ditekuk seperti posisi jongkok. Lalu kalian menggelinding ke samping, menjatuhkan tubuh kalian di samping di atas matras. Kalau tidak ada matras, kalian bisa lakukan di atas kasur, ya. Nomor 2. Lalu nomor 3, tahapan nomor 3 ini sudah mulai menggelindingkan diri, menggulingkan diri, ya. Jadi ke samping. Nomor 4 sudah posisi menyamping dari posisi guling tadi. Di nomor 5 sudah proses pendaratan. Nomor 6 silakan berdiri dengan tangan di atas. Ini bisa kalian lakukan di rumah anak-anak, di atas kasur, ya. Di atas kasur, kalau kalian tidak ada matras di atas kasur. Kalau memang ada kasur spons, gunakan itu. Kalau tidak ada, bisa di atas kasur atau permukaan yang aman, tidak keras. Next. Gambar 6.9. Ya, ini gerakan guling ke depan. Saya rasa anak-anak pasti sudah mempelajari gerakan ini ketika kalian kelas 1, 2 maupun 3. Ya, jadi dengan tahapan tangan dan kaki menempel di matras, lalu kepala ditempelkan di matras. Kaki di tahapan 3 ini, kaki di tahapan 3 ini dengan cara mendorong kaki ke depan agar badan berputar jatuh ke depan. Lalu di gambar 5 sudah siap mendarat namun tangan tetap menempel pada tangan. Tangan menempel pada kaki. Di nomor 6 sudah posisi mendarat dengan tangan ditaruh ke depan. Nomor 7 sikap siap sempurna. Next. 6.12. Ya, ini guling ke belakang. Jadi kalau tadi urutannya dari sana, ini sekarang dari sini, dari 7, 6, 5, 4. Gerakannya hampir sama seperti guling ke depan, cuman arahnya sekarang ke belakang. Jadi dari duduk, tangan telapak di atas, dihadapkan ke atas, jatuhkan tubuh di matras ke belakang, lalu tangan nempel di matras, kaki ditekuk. Di gerakan kelima, kaki menghadap ke belakang lurus, nempel ke matras, lalu jongkok lagi dan berdiri. Ini akan lebih mudah apabila dilaksanakan dengan guru atau pengawasan orang dewasa, ya. Kalau anak-anak kalian lakukan sendiri di rumah, saya rasa ini tidak disarankan, ya. Next, gerakan guling di atas peti.
Peti yang dimaksud ini adalah rintangan yang sekiranya bisa menyangga tubuh kalian. Untuk saya jelaskan saja, jadi diawali dari gerakan pertama, lari, tidak lari cepat tapi lari pelan, lalu melompat di bak kotak peti, lalu menggelinding atau guling ke depan di atas peti, lalu berdiri. Ya, sama halnya dengan gerakan sebelumnya. Gerakan ini juga tidak disarankan apabila kalian lakukan di rumah, ya, harus dalam pengawasan orang dewasa. Manfaat senam terdiri dari 3. Yang pertama, manfaat fisik. Yang kedua, mental dan sosial. Dan yang terakhir, perkembangan diri. Apa saja penjelasannya berikut. Manfaat senam ada 3, manfaat fisik, manfaat mental, dan sosial, manfaat perkembangan diri. Manfaat fisik, senam bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Senam juga menyumbang bagi perkembangan fisik yang seimbang. Maksudnya adalah ketika kalian melakukan senam, otomatis otot dan tulang kalian berfungsi lebih baik karena digunakan aktivitas senam, sehingga kelentukan lalu pertumbuhan tulang kalian akan lebih terjaga ketika kalian melakukan senam. Manfaat yang kedua, manfaat mental dan sosial. Ketika mengikuti program senam, anak dituntut berpikir sendiri tentang perkembangan keterampilannya. Melalui senam, kemampuan mental anak akan berkembang. Maksudnya yaitu dengan kalian melakukan senam, disadari tanpa kalian sadari, kalian telah melatih keberanian kalian, sehingga kalian lebih siap menerima tantangan-tantangan yang akan ada di depan kalian. Dan yang terakhir, manfaat bagi perkembangan diri. Kegiatan senam menyediakan banyak pengalaman. Dengan pengalamannya, anak mampu mengontrol tubuh dan keyakinan dan keberhasilan tinggi. Pengalaman ini memungkinkan terbentuknya konsep diri yang positif. Maksudnya, ketika dengan kaitannya dengan manfaat yang ketiga ini, ketika kalian bisa melakukan, kalian bisa melatih jiwa optimis kalian. Apa itu jiwa optimis? Kalian yakin akan keberhasilan kalian, dan ini sangat baik untuk kalian di masa depan selanjutnya. Next, tugas. Jadi anak-anak, tugasnya yaitu silakan kalian melakukan gerakan senam lantai yang menurut kalian bisa lakukan. Dari berbagai macam gerakan itu tadi kalian bisa lakukan. Tidak perlu banyak, hanya satu macam gerakan saja. Ya. Terserah kalian bisa memilih yang tanpa alat atau dengan alat, yang aman dan mudah dilakukan di rumah. Ya. Penilaiannya tidak masalah bagus, sempurna atau tidak. Yang penting kalian melakukan itu adalah suatu proses yang akan Bapak hargai, akan Bapak saya sangat menghormati apa yang telah kalian usahakan untuk mendapatkan nilai. Saya pasti akan memberikan nilai. Jadi tidak perlu rumit-rumit, cukup kalian lakukan yang sederhana saja, yang mudah saja, yang bisa kalian lakukan. Tapi tetap dengan protokol kesehatan, jaga jarak dan juga cuci tangan. Dan jangan lupa kalian lakukan gerakan tersebut menggunakan kaos olahraga ya. Setelah kalian lakukan gerakan itu, bisa kalian foto lalu kirim ke saya. Cari tempat yang aman, contoh di atas kasur kalau di rumah, bisa spons atau tempat tidur kalian yang permukaannya tidak keras. Dan juga selalu saat dalam pengawasan orang tua. Bagaimana cara pengumpulan tugasnya? Foto gerakan yang kalian lakukan, lalu kirim ke nomor WhatsApp guru PJOK atau saya ya di nomor 081 331. Nanti akan saya tulis lagi selanjutnya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari penyakit COVID ini, dan juga masa pandemi COVID ini akan segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.